Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato loh. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kecelakaan seorang Jokowi. Nah, saya akan membahas dengan pengamat politik dan budayawan kita, Kang Sobari, untuk membahas hal ini karena ini masalah kebangsaan. Kang, iya Bu. Pembukaan saya panjang lagi, minta maaf saya. Tidak apa-apa. Jadi ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya Malah busuk kira-kira. iya Malah busuk. terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, Kang? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu. Itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Ya, Sahir, itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda itu muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin bagus. Saya memiliki data itu pertama-tama
Itu tahun 98 dulu ketika kita mengalami suatu reformasi. Itu saya menemukan beberapa anak muda itu bukan muda, bocah. Itu bocah kecil-kecil kelas 6 Bung, punya kemampuan merumuskan esai dan mempertanyakan persoalan-persoalan hidup secara mendasar. Jadi itu ada himpunan esai dari anak ini, ini semuanya mengemukakan pendirian mengenai berbagai persoalan. Itu hebat-hebat itu. Ada yang bisa bikin puisi yang sudah hebat sekali. Tapi saya tidak tahu anak-anak itu yang hebat-hebat pada masa itu tumbuhnya jadi SMP, SMA, sekarang kayak apa? Itu saya tidak tahu. Tapi saya punya satu lagi Bung, satu perakiraan yang menggambarkan anak muda matang. Itu anaknya Bung Ganjar. Wah, Alam. Anaknya Bung Ganjar itu saudara Alam. Itu kira-kira Bung kalau ditaruh di depan kamera, tapi di depan kamera itu bukan sekedar untuk depan kamera, di depan panggung nasional. Akan mempesona orang itu. Iya. Saya sebut lagi ada tokoh muda ya. Itu putrinya Ibu Halidah Hatta. Oh, tahu saya itu juga luar tahu. biasa. Iya. Punya narasi yang sangat bagus. Iya. Itu kelihatan orang baca. Gitu. Iya, betul. Ada lagi yang sekarang yang saya pikir dulu artis ternyata masuk DPR. Lumayan juga ini. Fahri Bramasta itu pinter gitu loh. Ya dulu kita pernah mempunyai anak muda yang pinter lah, Emil Dardak. Itu pinter. Iya, betul. Nah, ini sekali lagi bukan masalah usia ya, bukan masalah anak muda atau apa gitu. Ini karena prosesnya yang melukai anak-anak muda justru gitu kan. Yang sekarang ini. Iya, yang jadi wapres sekarang ini. Blimbing ini ya. Blimbing sayur. Blimbing. Bung, begini ya.